Saya ingin mengulang pertanyaan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa sumbangsi anak muda? Saya ingin tanya ke Ainun Najib, seorang praktisi teknologi, inisiator berbagai gerakan partisipasi publik lewat data. Saat ini bekerja di Singapura, tapi kerap kali melakukan pemantauan, pengawalan berbagai hal penting, isu genting. Terakhir soal kawal COVID juga diinisiasi oleh Mas Ainun. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nana, terima kasih waktunya. Unjuk sumpah anak muda itu topik Mata Najwa malam ini, Mas Ainun. Anda praktisi teknologi, kerap menginisiasi berbagai gerakan. Seberapa jauh sesungguhnya penggunaan data teknologi mempengaruhi praktek berdemokrasi kita? Ini masih kurang sekali. Kita di awal-awal kawal COVID kita bilang bahwa pemerintah perlu mempunyai information leadership, yaitu berada terdepan dalam rangka mengkomunikasikan situasi yang real yang sebenarnya dengan transparansi dan dengan pelibatan publik. Ini kuncinya di sini Mbak Nana, harus melibatkan publik melalui transparansi data. Itu yang sepertinya kurang dilakukan saat ini. Bahkan beberapa yang lagi ramai dibahas tadi sebelum sesi saya ini, itu sebenarnya juga tidak lepas dari kurangnya transparansi dan pelibatan publik ketika membahas dokumen-dokumen kenegaraan. Boleh Anda elaborasi apa misalnya yang menjadi contoh betapa sesungguhnya kalau transparansi itu tidak terlihat sehingga yang kita lihat banyak protes dari berbagai kalangan, Mas Ainun? Ya mungkin kita ambil contoh yang positif dulu ya. Kembali ke 2014 ketika saya dan teman-teman memulai inisiasi kawal pemilu 2014. Waktu itu Indonesia diambang perpecahan ya, mungkin sekarang juga masih terpolarisasi ketika dua kubu saling mengklaim kemenangan. Nah, di situ kami mengapresiasi sekali KPU melakukan open data transparansi, membuka semua hasil scan dari 478.000 TPS se-Indonesia. Itu di-upload tersedia dan kemudian itulah yang menjadi bahan kami dan ratusan relawan diaspora maupun yang berada di Indonesia untuk mentabulasi dan menyelesaikan hasil perhitungannya seminggu lebih cepat dari hasil resmi KPU saat itu untuk menenangkan masyarakat. Nah, ini contoh positif yang seharusnya ditiru. Kemudian di 2015 saya masih ingat sekali Gubernur Ahok waktu itu juga sangat-sangat transparan dengan data anggaran. Dan dari situ kami teman-teman praktisi teknologi informasi mengambil data-data itu, umpan lambung itu kami ambil, kami terima, terus kami bikin kawal APBD waktu itu. Nah ini yang sayangnya beberapa tahun terakhir atau sejak saat itu kurang kami dapati. Misalnya yang terbaru ini harusnya seandainya saja draft-draft itu jelas disampaikan ke publik jelas, itu insya Allah partisipasi publik, public scrutiny bisa terjadi dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan tentunya pemerintah juga memasang telinga lebar-lebar dan memasang hati yang lapang untuk kemudian mendengarkan dan berdiskusi. Apalagi ketika yang mengajak diskusi itu adalah ormas-ormas besar seperti PBNU dan Muhammadiyah. Oke, kesadaran data, kemampuan analisa data itu semua bagian dari literasi digital yang kerap kali kemudian dikampanyekan penting untuk dimiliki oleh setiap warga di era digital saat ini. Tapi kalau kita menengok, itu kan yang diharapkan dari peran warga negara. Peran negaranya seharusnya seperti apa, Mas Ainun? Kalau memang mendorong literasi digital, negara juga harus, literasi digitalnya juga harus tinggi rasanya. Betul sekali, dan itu yang kita sebut dengan information leadership itu tadi. Dimulai dengan open data, transparansi, apa adanya, yang merupakan hak publik, yaitu hak atas informasi ketatanegaraan ini dan kebijakan-kebijakan serta alasan-alasan dan pertimbangannya, itu sepatutnya dibuka. Data-data mengenai bagaimana alokasi atau penggunaan anggaran kita itu sepatutnya dibuka. Seperti itu Mbak Nana. Ini yang sekarang kurang sekali. Mas Doni, saya ingin minta tanggapan Anda karena ini kan seharusnya jadi salah satu yang utama yang didorong oleh teman-teman di pemerintahan, oleh Istana, oleh KSP. Apakah itu sudah maksimal dilakukan menurut Anda? Ya, saya kira kita sudah ada program satu data ya, yang mengintegrasikan seluruh data-data itu ya menjadi satu data yang bisa dibaca oleh publik begitu ya. Tapi kalau masih ada kekurangan, ya saya kira itu nanti tentu saja ini continuous improvement ya. Untuk itu. Tapi terkait tadi betul ya, memang transparansi itu menjadi sangat penting. Karena tadi saya katakan ketika bahan dasarnya tidak sama, maka kesalahpahaman itu menjadi sangat mungkin gitu. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada ya, di pasal ini tidak ada, padahal ada dan sebagainya. Ini kan karena bahannya tidak sama gitu. Jadi ini saya kira penting ya, terima kasih sekali masukan dari Mas Ainun. Tentunya kita continuous improvement untuk terus membuka seluruh dokumen sehingga basis perdebatan publik yang sehat itu sama gitu. Sehingga demokrasi kita berkualitas. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.